Halo, perkenalkan nama saya Erika Juliana, saya dari kelas 64 4C04, nomor saya 64200846. Hari ini saya akan membuat presentasi video tentang manajemen bisnis dan operasi tentang migacuan. Di sini ada tahapan-tahapan proses kerja pada migacuan untuk menghasilkan produk. Yang pertama ada persiapan bahan baku, yang kedua penggilingan tepung terigu, penambahan air dan garam, kocok adonan, terus langsung difermentasi, terus pembentukan adonan, terus dipotong-potong adonan mie-nya, terus pembuatan mie, terus memangkas mie dipotong-potong jadi rata aja mie-nya. Dan ini ada gambar alur proses kerja pembuatan mie gacuan. Yang pertama ini kita giling ayamnya dulu, di situ ayamnya digoreng kering, terus dipakein bumbu bawang-bawangan, terus digoreng-goreng lagi sampai dia kering. Terus habis itu kita rebus mie-nya, terus kita tunggu mie-nya matang, terus kita pakein bumbu, terus langsung kita pakein ini bumbu ayam yang tadi udah kita giling dan goreng. Ini ada identifikasi potensi inefisiensi atau kendala yang mungkin terjadi pada setiap tahapan proses kerja, yaitu keterlambatan dalam penentuan bahan baku atau kesalahan dalam pemilihan bahan dapat mengganggu konsensitas kualitas produk. Dampaknya itu adalah kualitas produk yang tidak konsisten, penundaan produk dan biaya penambahan karena pembelinya bahan yang tidak sesuai. Terus kita harus melakukan apa sih pakai solusinya itu adalah implementasi sistem manajemen inventory yang efektif untuk memastikan stok bahan baku tersedia secara kontinu dan pemanfaatan proses penentuan bahan baku untuk mengurangi kesalahan. Jelaskan metode pengendalian kualitas yang diterapkan pada produk sebelum diterima pelanggan, yaitu melibatkan pengecekan visual dan uji laboratorium untuk memastikan kualitas dan bahan baku, adonan, dan produk jadi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini termasuk pengujian tekstur, rasa, dan penampilan produk untuk memastikan konsistentasi dan kepuasan pelanggan udah cukup atau belum gitu. Dan sebelum diterima pelanggan, kita mengecek dulu penentuan bahan bakunya, pengolahan bahan baku, pembuatan adonan, meningkatkan adonan, pemotongan, pemanggangan, penyajian, sampai penyimpanan adonan. Itu selalu kita cek berulang-ulang kali. Sebutkan standar kualitas apa aja yang digunakan untuk produk tersebut dan jelaskan gimana cara perusahaan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar. Dan kita itu kayak mengecek tekstur mie-nya itu harus memiliki tekstur yang kenyal, renyah pada permukaannya. Terus rasa mie-nya kita harus memiliki rasa yang lezat dan sesuai dengan resep yang telah ditetapkan biar rasanya konsisten sama terus. Terus penampilannya, mie-nya itu harus memiliki penampilan yang menarik dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan biar pelanggannya bisa balik lagi untuk beli. Terus kebersihannya, mie-nya harus bebas dari kontaminasi dan bahan asing. Kita harus selalu ngecek mie-nya itu harus bersih, jangan biar orang tuh nggak jijik makan produk kita. Terus kita pengecekan visual secara berkala untuk memastikan tekstur, rasa, penampilan mie memenuhi standar. Pengujian laboratorium untuk mengukur parameter tertentu seperti kelembapan, pH-nya, dan kandungan garamnya. Melakukan pelatihan karyawan untuk memastikan mereka mengikuti prosedur produk dengan benar dan memahami standar kualitas. Mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang terintegrasi dalam seluruh proses produksi gitu. Jelaskan peran dan tanggung jawab divisi atau bagian terkait dalam pengendalian kualitas produk, yaitu ada divisi produksi. Divisi produksi itu bertanggung jawab atas proses produksi mie gacuan dari mulai penentuan bahan baku hingga penyajian produk jadi. Mereka mengawasi semua produk untuk memastikan bahwa produk memenuhi syarat kualitas yang telah ditetapkan. Terus yang kedua ada divisi kualitas kontrol, yaitu
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk mie gacuan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Mereka melakukan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi masalah kualitas dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang ketiga ada divisi riset dan pengembangan. Itu kita meriset pasar, mengembangkan resep baru, dan menguji varian produk untuk memastikan bahwa perusahaan tetap relevan di pasar. Dengan kerjasama antar divisi-divisi ini, perusahaan mie gacuan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, jelaskan teknik peramalan yang digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi permintaan produk. Yang pertama ada analisis data historis. Perusahaan mie gacuan dapat menggunakan data historis penjualan untuk menganalisis pola permintaan produk. Mereka dapat melihat tren penjualan di masa lalu seperti musim hari libur atau acara khusus yang dapat mempengaruhi permintaan produknya akan semakin banyak. Yang kedua, penggunaan model peramalan. Perusahaan dapat menggunakan model peramalan seperti metode pemantulan sederhana atau metode pemantulan eksponensiasi untuk memprediksi permintaan produk di masa depan. Yang ketiga, faktor eksternal. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertimbangan produk seperti kondisi ekonomi, perkembangan pasar, atau promo pemasaran. Mereka dapat menggunakan indikator-indikator eksternal sebagai input dalam model ramalan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang keempat ada penggunaan indikator permintaan. Yaitu indikator-indikator permintaannya seperti apa aja sih? Tingkat pengisian toko atau tingkat stok bisa digunakan sebagai indikator tambahan untuk memprediksi permintaan produk di masa depan. Yang kelima ada penggunaan metode penelitian lapangan. Perusahaan juga bisa meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dari pelanggan tentang referensi dan kebutuhan mereka terhadap produk mie gacuan. Pelanggannya puas atau enggak sama produk kita, tuh apakah rasanya ada yang kurang atau gitu-gitu. Dengan menggabungkan teknik ini, perusahaan mie gacuan dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang permintaan produk mereka di masa depan dan mengoptimalkan produk serta distribusi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi mereka tahu targetnya berapa aja. Yang terakhir adalah melakukan peramalan permintaan Yang pertama ada data penjualan. Data penjualan itu merupakan dasar utama dalam peramalan permintaan produk mie gacuan. Perusahaan dapat menggunakan data penjualan bulanan atau tahunan untuk menganalisis pola permintaan produk di masa lalu. Contohnya di bulan Januari 2022, produk mie gacuan mencapai 5.000 paket pembelinya, dan sedangkan di Februari 2022 dia turun lagi pasarnya menjadi 4.500 paket, dan di bulan Maret dia naik lagi melonjak tinggi menjadi 5.500 paket, dan di bulan April pun dia merosot lagi menjadi 4.000 paket. Itu data penjualannya. Terus yang kedua ada data faktor eksternal. Itu adalah seperti kondisi ekonomi, perkembangan pasar, atau promosi penjualan juga dapat digunakan sebagai dasar peramalan permintaan produk mie gacuan. Contohnya data faktor eksternal, indeks harga konsumen IHK meningkat sebesar 3% di bulan sebelumnya. Peningkatan pasar menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap produk mie gacuan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan makan sehat gitu. Terus yang terakhir ada data indikator permintaan. Indikator permintaan Indikator permintaan seperti tingkat pengisian toko atau tingkat stok juga dapat digunakan sebagai dasar peramalan permintaan produk mie gacuan. Contoh data indikatornya permintaan. 1. Meningkatkan pengisian toko untuk produk mie gacuan adalah sekitar 80%. Tingkat stok untuk produk mie gacuan
adalah sekitar 500 paket. Dengan menggabungkan data-data ini secara efektif, perusahaan migacuan dapat melakukan peramalan permintaan produk mereka dengan lebih akurat dan mengoptimalkan produk serta distribusi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu. Sekian presentasi dari Erika Juliana, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak, selamat malam.